Baik, saya akan menjelaskan tentang kemungkinan terjadinya ijtihad. Dan di sini ada 3 poin penting, yaitu adalah peran ijtihad. Yang pertama adalah kebutuhan ijtihad, peran ijtihad, dan contoh lembaga ijtihad yang ada di Indonesia. Ada kemungkinan dan kebutuhan kuat terjadinya ijtihad di masa modern. Ijtihad dianggap sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, sosial, dan budaya yang tidak secara eksplisit atau tidak langsung diatur dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita kan berbeda dengan zaman Nabi, tentunya persoalan di masyarakat juga akan berbeda, maka butuh yang namanya. Yang pertama adalah kebutuhan ijtihad di era modern. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang cepat menimbulkan berbagai masalah baru yang belum diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu tidak semua hukum itu secara khusus gitu kan. Ada terkadang persoalan-persoalan baru yang ditemukan pada masa kini. Oleh karena itu, ijtihad menjadi kebutuhan utama untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer tersebut atau persoalan modern. Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga mampu memberikan solusi yang relevan bagi umat Islam. Ijtihad juga berperan menjaga agar pemikiran Islam tidak menjadi kaku atau tekstualis. Jadi di dalam kita kan madhabnya aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah, itu menjadi Islam yang tidak kaku. Jadi tidak ditelan mentah-mentah suatu persoalan. Yang kedua adalah peran ijtihad. Ijtihad berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan realitas kehidupan modern. Melalui ijtihad, para ulama dapat menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah baru seperti etika teknologi, ekonomi digital, dan perubahan sosial. Poin yang ketiga adalah contoh lembaga ijtihad di Indonesia. Yang akan saya contohkan ini adalah lembaga ijtihad dari 2 ormas terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga yang berfungsi melakukan ijtihad untuk memperbarui dan mengembangkan pemahaman agama Islam sesuai perkembangan zaman. Biasanya gerakannya namanya tajdid atau pembaharuan. Lembaga ini mengeluarkan fatwa dan panduan hukum Islam yang menjawab persoalan modern seperti perbankan syariah, teknologi informasi, dan kesehatan. Majelis Tarjih berperan penting dalam menjaga agar ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah kemajuan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah Basul Masail dari Forum Keagamaan Nahdlatul Ulama. Fungsinya adalah sebagai sarana ijtihad kolektif atau berkelompok. Para ulama Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah berkumpul untuk membahas dan mencari solusi hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan sosial. Contoh isu yang pernah dibahas dalam Basul Masail antara lain masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah-masalah lain yang tengah menjamur di masyarakat. Forum ini menunjukkan bagaimana ijtihad dapat dilakukan secara kolektif atau berkelompok untuk menghasilkan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan umat masa kini.